Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Untuk kali ini di video pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai Customer Journey and Customer Acquisition Strategies. Ada beberapa agenda yang nantinya akan teman-teman peroleh dari presentasi saya ini. Yang pertama terkait dengan pengenalan apa itu Customer Journey, kemudian Key Stages of the Customer Journey, Customer Acquisition Strategies, lalu kemudian nanti akan ada penugasan tentunya. Baik, terkait dengan customer journey, apa itu definisinya? Yaitu merupakan proses bagaimana si customer itu akan berinteraksi dengan brand. Mulai dari mereka itu aware terhadap brand sampai mereka itu selesai menggunakan brand atau kita bisa sebut sebagai post purchase. Nah, hal yang menjadi penting di dalam customer journey ini adalah ketika teman-teman memahami betul bagaimana customer journey, maka bisnis teman-teman itu akan dengan mudah untuk bisa ditingkatkan kualitas hubungan kepada customer-nya, terutama customer experience dan juga, pengalaman terkait dengan mereka menggunakan produk kita itu kemungkinan besar akan juga lebih satisfying. Nah, sehingga dengan hal ini bahwa customer journey yang baik itu tentunya akan sangat menguntungkan bagi perusahaan, karena perusahaan bisa dengan tepat memberikan customer relationship management kepada setiap customer-nya sesuai dengan tahapan dari customer itu sendiri sampai mana. Nah, adapun tahapan dari customer journey itu mulai dari awareness, yaitu di mana customer itu menjadi aware terkait dengan produk atau jasa kita. Nah, di sini biasanya dapat dilakukan oleh pemasar dengan melakukan berbagai ads sosial media, ataupun selain itu juga tentunya bisa melalui berbagai word of mouth yang dibangun sehingga customer itu mendengar atau memahami brand yang akan kita jual. Kemudian yang tahap kedua yaitu adalah consideration, di mana dalam tahapan consideration ini atau kedua ini customer mulai mengevaluasi option dan produk kita itu masuk ke dalam salah satu yang dievaluasi oleh customer. Nah, di sini biasanya customer akan eee, mencoba untuk mencari tahu tentang produk kita itu seperti apa, sehingga adanya review yang baik, kemudian adanya, eee, penjelasan terkait dengan fitur-fitur yang baik dalam produk kita, itu akan sangat membantu customer untuk memahami dan mengenali sehingga nantinya harapannya bisa memilih produk kita sebagai produk yang akhirnya dipilih sama mereka. Yang ketiga yaitu adanya purchase. Nah, tahapan ketiga ini adalah ketika customer itu membeli barang ataupun jasa yang memang kita tawarkan. Nah, di sini yang bisa kita berikan kepada customer tentunya bagaimana proses check out yang juga mudah, proses pembayarannya juga mudah, baik di dalam proses digital marketing maupun di traditional marketing atau kita bisa sebut sebagai pertokoan seperti biasa. Kemudian ada di tahap selanjutnya yaitu retention. Dalam tahap retention ini adalah customer mulai memutuskan apakah dia akan stay terhadap terhadap produk kita atau justru malah sebaliknya, dia akan mencoba untuk mencari, eee, apa, produk yang sejenis dengan produk kita di brand yang lainnya. Nah, tahap terakhir yaitu advocacy. Tahap advocacy itu diharapkan oleh semua, eee, businessman tentunya ya, businessman. Kenapa? Karena di dalam tahapan ini customer sudah menjadi brand advocate kita. Jadi dia akan berusaha untuk menyebarkan berita baik terkait dengan produk kita, bahkan mereka juga berkenan untuk sharing, untuk review hal positif terkait dengan produk kita. Atau bahkan beberapa influencer juga bisa menjadikan referral, eee code ya di dalam pembelian satu barang sehingga bisa diikuti oleh teman-temannya atau customer yang lain. Nah, yang pertama di dalam tahapan customer journey itu sesungguhnya ada namanya customer acquisition strategies. Nah, di dalam, customer acquisition strategies ini tentunya dia merupakan, teknis di mana perusahaan itu berusaha untuk memperoleh customer baru, untuk membeli atau mengkonsumsi produk mereka, ataupun jasa mereka. Nah, seperti yang saya sampaikan di minggu lalu bahwa ini adalah bagian dari tahapan perusahaan untuk mencari customer baru, yang mana saya yakin setiap produk itu pasti mengalami, strategi
customer acquisition. Karena setiap produk pasti akan mengenalkan produk mereka ke customer baru mereka di awal ataupun di selanjutnya ya, di tahapan selanjutnya. Nah, di awal tentunya mereka akan memberikan penjelasan seputar acquisition atau new customer mereka. Nah, jadi strateginya apa nih yang bisa kita lakukan di dalam proses customer acquisition ini? Yang pertama, adanya konten marketing. Ya, dengan adanya konten marketing, adanya pemberian ads di dalam berbagai media sosial, di dalam website, itu bisa sangat mempengaruhi orang-orang untuk akhirnya aware sama produk kita dan akhirnya mereka itu terinformasi sama produk kita. Kemudian ada yang namanya search engine optimization, di mana di dalam SEO ini tentunya strategi ini bisa meningkatkan visibility produk kita agar mudah ditemukan oleh para calon customer-nya. Yang ketiga melalui social media advertising. Nah, di sini di dalam advertising itu tentunya bedanya dengan konten marketing tadi bahwa dalam social media advertising itu biasanya sebagai pemasar kita lebih targeted lagi dalam menyampaikan pesan terkait dengan produk kita ke customer kita. Entah kita menetapkan di mana posisinya, kita menetapkan siapa mereka, profilnya, demografinya, umurnya, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam customer acquisition strategy ini juga bisa kita gunakan referral program. Jadi kalau teman-teman pernah melihat pakai referral code aku aja ya untuk dapat promo sekitar 10%. Nah, referral program ini adalah salah satu juga strategi yang juga bisa mendorong orang untuk akhirnya mau mencoba produk baru karena mungkin dalam produk awalan itu mereka memperoleh diskon dari referral code yang mereka dapatkan. Nah, selanjutnya ada influencer partnership, di mana ada kolaborasi dengan influencer untuk mencapai audiens yang lebih besar lagi, yang bisa akhirnya nanti mengenali produk kita, bahwa kita ini jualan gitu ya. Nah, selanjutnya ada email marketing. Di sini tentunya lebih sifatnya personalized campaign untuk attack potential customer melalui email-email yang dikondisikan sedemikian rupa, difiltering sehingga sesuai dengan target marketnya. Nah, ini ada tugas teman-teman silahkan nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Nah, dengan demikian ini ada kesimpulan dari pertemuan 3 bahwa memahami customer journey itu adalah bagian yang cukup esensial dalam meningkatkan efektivitas pemasaran. Kenapa? Karena kita memahami customer journey, posisi customer itu di mana, itu biasanya kita akan lebih mudah dan tepat untuk menggunakan intervensi marketing untuk para mereka customer kita. Lalu yang kedua, bahwa customer acquisition strategy ini harus align dengan target audience, ya. Jangan sampai kita hanya bercerita tentang produk kita itu seperti apa tanpa kita sebenarnya menggambarkan kaitannya produk yang mau kita jual atau kita tawarkan atau kita informasikan ini relevansinya dengan customer kita apa sih? Relevansinya dengan target kita apa sih? Sehingga harapannya nanti target akan memenuhi apa yang memang diinginkan oleh perusahaan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada practical application of concept enhance learning and creativity. Jadi tentunya dalam melakukan berbagai macam skenario strategi consumer acquisition itu nantinya pasti akan akhirnya ditemukan satu metodologi yang lebih cepat dibandingkan metode yang lain sehingga memperoleh intensi yang lebih terhadap customer-nya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.